Master apa kabar? Master siap beraksi, jujur, kompeten, berjaya. Master Iva sudah menyampaikan dari pengertian korupsi, dasar hukumnya, kemudian Master Kakak Iva sudah menyampaikan penyebabnya korupsi ya. Tadi sudah disampaikan. Ingat tuh tadi ada bond teori, ada triangle apa tadi? Fraud triangle dari Donald Ekrishi. Nah sekarang, tapi sebelum mulai saya juga punya pantun, walaupun nyontek ya. Bapak ya, pantun perkenalan. Walaupun udah kenal ada yang udah kenal syukur, kalau belum tak kenal maka salah. Ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Oke, di Mesir ada unta. Minta cakepnya? Cakep. Di Indonesia ada kuda. Halo semua, nama saya Bu Lia, Master Lia. Senang berkenalan dengan Anda. Oke, baik. Sekarang kita akan bicara jenis-jenis tindak pidana korupsi. Sebetulnya di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang tadi sudah disampaikan Master Nur, ada, masih ingat kan tadi Undang-Undang nomor berapa? Coba, ayo tunjuk tangan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, sama ada satu lagi. Iya, tepuk tangan buat ini ada siapa, Lira sama adek Lala dikasih pinnya. Kalau Lira udah ya. Ya keren undang-undangnya. Oh itu ada contekan. Berarti Juli, tapi nggak lihat ya tadi ada Lira sama. Iya jadi itu di atas ada Undang-Undang 31 junto Undang-Undang 20 2001. Jadi kalau di Undang-Undang Tipikor itu sebenarnya ada lebih dari 30 jenis tindak pidana korupsi ya adik-adik ya. Intinya tuh apa sih? Tadi kan ada kerugian keuangan negara, perikanan negara, terus dilakukan dengan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain gitu ya. Intinya pakai anggaran negara gitu ya. Nah, dan 30 itu bisa diklaster menjadi 7 jenis tipikor yang general gitu ya, dikelompokkan gitu ya, di klaster. Yang pertama kerugian keuangan negara, udah jelas tuh terjadi penyalahgunaan wewenang ketika terjadi kerugian keuangan negara. Contohnya tadi Menteri Pertanian ya, siapa? SYL apa? Kayak itu ya merek Saint Laurent itu ya, Saint Laurent gitu. Nah itu kan, itu kalau ada dibaca beritanya, buat saudaranya, buat anaknya, buat cucunya, itu semua ngambil dari uang negara. Subhanallah, kita rakyat yang bayar pajak ya, dia yang korupsi. Oke lah. Oke, terus yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Tuh gambarnya apa tuh? Baju ya, penggelapan dalam jabatan. Jadi contohnya apa ya penggelapan dalam jabatan itu? Jadi ya sebenarnya masuk juga Menteri Pertanian itu kan, dia itu kan melakukan ketika dia menjabat dia korupsi seperti itu. Terus kemudian yang ketiga perbuatan curang. Nah ini klasifikasinya ada yang klasifikasinya kecil sampai yang besar. Misalnya kalau klasifikasinya kecil nih gitu ya, kita disuruh bikin pertanggungjawaban. Misalnya nih kegiatan sudah melaksanakan kegiatan, bikin pertanggungjawaban gitu kan, karena kan akuntabilitas dari penyerapan anggaran negara itu, keuangan negara itu kan lewat pertanggungjawaban ya. Terus ya dimarkap-markap dikit gitu. Misalnya nih ya konsumsi rapat, pagunya satu orang itu misalnya 50.000 gitu ya. Sebetulnya nggak habis 50.000 gitu. Sebenarnya kan harusnya etos. Kalau di keuangan negara itu KPK itu etos gitu ya. Jadi ya kamu mengeluarkan berapa, habisnya berapa, ya itu yang bertanggungjawabkan. Tapi kadang-kadang dilakukan perbuatan curang. Jadi ya dimaksimalin ke standar biaya sampai pagu atas gitu. Terus kemudian misalnya seseorang PNS atau pejabat publik atau pejabat publik yang bertugas misalnya membangun suatu jembatan
tiba-tiba komposisi bangunannya itu dikurangi standar kualitasnya seperti ini. Ketika harusnya dia bisa sampai 10 atau 20 tahun ke depan tidak perlu perbaikan-perbaikan yang banyak, tapi baru 5 tahun atau baru 3 tahun udah banyak yang rusak gitu ya. Itu kan berarti ada yang dicurangi kan dari komposisi kualitas bahan misalnya seperti itu. Terus kalau yang keempat, suap menyuap. Nah, suap menyuap nih, kira-kira adik-adik bisa berikan contoh nggak? Suap menyuap nih contohnya sederhana aja. Yo, suap menyuap. Ya? Uang licin. Oke, jadi gimana? Coba. Uang licin. Gimana coba? Nggak apa-apa, ngomong aja. Dipakai bahasa sendiri. Ayo dah, nggak usah pakai itu deh. Biar kita kayak mau kebijakan untuk mempermudah pembuatan kebijakan. Jadi biar gampang kebijakan buat perusahaan saya. Oke, tepuk tangan dong buat siapa? Siapa? Gila, aku suka lupa mulu padahal udah sering di sini kamu ya. Oke, nanti pinnya ya. Iya benar, tapi sebenarnya agak sedikit perbedaan sih kalau. Tapi apa-apa hampir sama karena memang orang awam menganggapnya itu sama antara uang pelicin, suap gitu ya. Itu hampir-hampir sama kalau pemerasan beda. Gitu. Tapi kalau di suap menyuap itu jadi yang aktif itu adalah si penerima layanan. Ya, misalnya ngurus KTP. Nah, ngurus KTP itu berarti yang nyuap itu, yang nyogok itu berarti siapa? Si ya masyarakatnya yang mau bikin KTP gitu kan, kasihlah uang ke si pegawai di Dukcapilnya atau apanya itu. Jadi yang aktif si yang menerima layanan yang akan membuat KTP seperti itu. Nah kalau tapi sebenarnya suap menyuap itu sudah ada meeting of mind adik-adik, itu bedanya sama uang pelicin. Jadi suap menyuap itu dia sudah ada transaksional sebelumnya. Jadi udah ada omong-omong sebelumnya gitu loh. Jadi saya bantu, nanti saya ini deh Pak, saya kasih lah gitu. Tapi tolong dibantu ya Pak. Oh itu ya, baik deh Bu, siap ya. Itu suap menyuap. Jadi sudah ada meeting of mind, transaksional dia sebelumnya dengan si pemberi layanan. Nah kalau uang pelicin itu konteksnya memang untuk melancarkan urusannya dia, tapi kalau uang pelicin itu dia sebetulnya mengikuti prosedur. Artinya persyaratan lengkap, cuma dia hanya minta diduluin gitu. Minta itu saya dulu gitu. Sebenarnya persyaratannya dia sudah oke gitu ya. Nah kalau suap menyuap ada indikasi dia sebenarnya melewati prosedur itu dan persyaratannya mungkin ada yang belum lengkap gitu ya. Jadi indikasinya seperti itu. Nah kalau pemerasan ada yang bisa jawab pemerasan itu seperti apa kalau pemerasan? Kalau pemerasan berarti siapa yang aktif nih? Iya, yang memberi layanan ya, terang-terangan gitu. Kayak misalnya, tapi nggak semua polisi ya, ini oknum. Nah, kalau ini kan kalian naik motor nih, udah punya SIM belum? Ada ya, tapi pasti dari SMA udah naik motor kan? Belum punya SIM. SMA biasanya belum 17 tahun kan biasanya kan, gitu. Nah, pakai helm nggak punya SIM ditangkap deh sama polisi ya. Tapi kalau pelajar mah kayaknya kalau diperes nggak punya duit. Jadi ya, tapi sekarang polisi masih begitu kok, nggak benar-benar dan nggak ya. Jadi si petugasnya yang minta gitu ya, meres gitu. Atau enggak ya dalam konteks yang layanan di loket-loket. Makanya kan sekarang teman adik-adik semua kementerian lembaga itu, pelayanan-pelayanan publik itu sudah meminimalisir pertemuan ya.
dan memperpanjang birokrasi. Jadi semua itu sudah ada aplikasi-aplikasi digitalnya, ya, aplikasi-aplikasi online ya, gitu. Itu untuk mengurangi itu, meminimalisir pertemuan dari meja ke meja antara si penerima layanan dengan pemberi layanan. Ya, jadi kalau pemerasan itu yang aktif yang si pemberi layanan. Terus yang saya jadi panitia pengadaan barang dan jasa yang pakai tender itu ada di. Jadi misalnya kalau pengadaan kendaraan atau pengadaan gitu ya, harus nilainya tuh harus kontraknya tuh harus tender, ya, pengadaan barang dan jasa. Terus saya sebagai ketua panitia Bamjas atau anggotanya punya saudara nih atau mau punya adik, ya punya kerabat lah yang bisa dijadikan rekanan di situ. Terus kita mau kalikom dulu gitu. Ini ada tender nih di kantor gue. Coba ikutan aja, nanti gue bantu. Jadi dia sebagai pejabat yang punya kepentingan di dalam pengadaan barang jasa, tugas dan kewajibannya di pengadaan barang dan jasa, ketika itu kan kebetulan kepentingan, harusnya kita nggak boleh seperti itu. Ya kita ya kalau perlu si saudara-saudara kita yang bisa menjadi rekanan ketika kita menjabat sebagai panitia Bamjas itu tidak boleh ikut serta, gitu ya. Terlepas memang misalnya tendernya benar, gitu. Tapi kalau menurut saya itu sudah dan konflik of interest, sudah benturan kepentingan, jadi tidak boleh. Ini ada cerita untuk peran role model pejabat penyelenggara negara. Jadi mungkin ada pernah dengar dulu Kapolri zaman dulu itu ada yang bernama Hugeng. Nah dia itu integritasnya luar biasa. Ketika beliau dilantik menjadi Dirjen Imigrasi, si istrinya itu punya usaha toko bunga. Ketika dia dilantik menjadi Dirjen Imigrasi, sebelumnya dia sudah pesan sama istrinya, kamu nanti kalau saya sudah dilantik atau enggak, kamu dari sekarang tutup toko bunga kamu. Jadi disuruh tutup sama Hugeng si istrinya itu untuk tidak jualan bunga floris. Kenapa ya? Kenapa? Dia disuruh tutup toko bunga yang suka ngirimin kalau ucapan-ucapan selamat itu loh. Itu kenapa disuruh tutup sama Hugeng? Karena apa? Tapi kan terindikasi pidana pencucian uang. Iya, tapi yang sederhananya. Jadi ketika Hugeng mau dilantik jadi Dirjen Imigrasi, pastikan apa? Iya, benar. Sederhana banget. Tapi itu udah masuk udah masuk benturan kepentingan seperti itu. Jadi Hugeng nggak mau ketika nanti dia dilantik itu semua relasi rekanan atau pejabat oke gitu rekanan ya, relasi itu pesan bunganya ke istrinya. Dia nggak mau itu, jadi disuruh tutup gitu, Jadi memang Hugeng itu terkenal adalah pejabat negara yang benar-benar lurus ya, integritas, dan dia itu ketika purna bakti dari Kapolri dan Dirjen Imigrasi itu tidak membawa barang-barang dari negara. Jadi dia tidak mau tinggal di rumah dinas yang sudah kemarin dia tinggali selama menjabat kan, karena sekarang pejabat kan udah pensiun juga masih nggak mau diusir gitu ya dari rumah negara. Sebenarnya itu tidak bisa dimiliki rumah negara. Ketika dia sudah tidak menjabat, dia harus keluar dari rumah itu. Nah itu Hugeng gitu ya. Nah dia seperti itu, sederhana sekali, tapi dia merasa itu ada konflik kepentingan. Kalau saya tidak memerintahkan istri saya menutup toko bunganya, sampai seperti itu. Kalau mungkin kalau yang lain mungkin nggak pikir sampai situ ya. Karena pasti akan pesennya sama istrinya, pasti deh, saya yakin. Itu kan bentuk lain dari maksudnya mungkin nggak ada maksud apa-apa, tapi itu sebenarnya indikasinya untuk benturan kepentingan sangat bisa, dan itu masuk jadi salah satu jenis tipikor. Terus kemudian ada gratifikasi. Nah, ini gratifikasi yang paling umum nih. Jadi ini udah semua ya, tinggal gratifikasi, kita lanjut ke belakangnya deh, Kak Iva. Nah, ini bedanya nih, gratifikasi, suap sama pemerasan. Aku duduk ya, sudah agak sih.
Nih, jadi kalau gratifikasi adik-adik apa? Sebetulnya si pejabatnya itu nggak minta, tapi seperti kayak tanam budi gitu loh. Jadi misalnya nih, sudah membantu, misalkan bukan sudah membantu, tapi sudah memberikan pelayanan terbaik ya si penyelenggara negara atau PNS-nya nih, ASN-nya. Terus si penerima layanan karena merasa puas, dia memberikan sesuatu, gitu, memberikan sesuatu ke si pejabat ini, ke si ASN ini, gitu ya. Intinya sih cuma gak ada apa-apa, cuman terima kasih aja deh gitu, orang saya udah dibantu gitu. Jadi berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi, tidak membutuhkan kesepakatan. Jadi sebetulnya si yang pemberi layanan sih nggak pernah minta, dan mungkin dia sudah lupa dengan salah satu rekanan atau pengusaha lah ya yang memberikan itu. Tapi kalau sekarang konteksnya begini, kalau dia bukan menduduki jabatan itu, apakah dia diberikan hadiah itu, gitu. Misalnya dia hanya orang biasa, bakal dikasih nggak? Enggak kan? Nah itu yang ada muncul gratifikasi. Jadi memang gratifikasi itu awal mulanya itu sebenarnya tanam budi. Jadi kan kita di budaya timur itu kan sering ngasih hadiah ya, sering ngasih hadiah, traktir apa. Tapi hati-hati ketika dia adalah penyelenggara negara, pejabat publik, PNS atau ASN, itu harus hati-hati. Kalau ketika dia berkaitan dengan jabatannya, itu ada indikasi itu gratifikasi. Nah kalau swab tadi ya, jadi yang aktif itu adalah yang menerima layanan. Kalau gratifikasi, yang aktif yang mendapatkan layanan, jadi si pemberi gratifikasi. Nah kalau pemerasan yang aktif itu yang pemberi layanan ya, dia minta, petugasnya lah yang minta. Nah ini kadang-kadang teman-teman agak rancu gitu ya. Nah, jadi kalau yang gratifikasi, pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan. Kalau suap, pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Yang ketiga, pemerasan, pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut. Ya, ini sumber dari KPK. Lanjut. Nah, gratifikasi, jadi kadang-kadang PNS suka bingung ya. Kita dikasih ya apalah, mungkin hadiah atau dikasih, jadi ini tidak cuma hadiah teman-teman ya. Lanjut Kakak Iva. Nah nih, jadi gratifikasi itu bisa barang, rabat tuh jadi si ASN atau penyelenggara ini dapat diskon dari pengusaha yang sudah mendapatkan layanannya gitu ya. Itu sudah masuk gratifikasi. Terus dapat komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan nih, dikasih liburan gratis gitu ya, satu keluarga. Sebagai ucapan terima kasih, itu gratifikasi. Fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya. Nah itu baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri, baik pakai sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Lanjut. Nah gara-gara ini, jadi gara-garanya dari pemberian adalah netral dan wajar dari sisi agama, budaya, pergaulan, etika gitu ya. Nah lanjut. Nah ini jadi kita harus pahami kalau hadiah itu pemberian yang wajar karena hubungan baik, tidak terkait sama sekali dengan jabatan. Jadi kalau misalnya saya misalnya gini, yang mudah-mudahan amin, misalkan saya ketua konstitusi, merindukan. Terus saya punya anak gitu ya, anak saya juga udah jadi pejabat lah di satu kementerian gitu ya. Terus saya memberikan hadiah sebagai dia ulang tahun gitu ya, nggak ada hubungannya sama jabatan, itu boleh hadiah. Tapi ketika itu ada kaitannya gitu loh, jadi untuk memberikan hadiah misalkan karena berhubungan, karena kamu dilantik jadi pejabat A gitu ya, terus nanti papa bantu ya kalau papa perlu bantuan dari kamu misalnya. Nah itu udah nggak boleh seperti itu. Jadi benar-benar murni ini buat kamu karena kamu ulang tahun gitu. Dan sewajarnya adik-adik, karena ada gratifikasi yang boleh diterima, artinya tidak wajib dilaporkan. Jadi ada ketentuan tuh, nanti adik-adik mungkin nanti bisa belajar di slide berikutnya
Intinya ada gratifikasi yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Gitu ya. Terus kemudian kalau suap tadi itu meeting of mind transaksional. Gratifikasi yang dianggap suap adalah yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya itu tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan saya nggak duduk di panitia Bamjas barang dan jasa, pas mungkin nggak sih saya dikasih sama si rekanan-rekanan ini gitu loh. Saya nothing, saya bukan siapa-siapa, bakal dikasih nggak sih? Gitu. Jadi kalau udah kuncinya seperti itu, kita dikasih, itu berarti indikasinya gratifikasi. Ya, karena ini pintu masuk adik-adik dari kejahatan tipikor yang tadi tuh, yang sisanya tadi. Karena ini kan rada-rada dilemak ya, rada dilemak biasa gitu kan dikasih oleh-oleh. Oke lah, oleh-oleh kalau nilainya masih di bawah 300.000 sih, nggak apa-apa lah. Tapi sebaiknya juga jangan diterima. Sebaiknya sikapnya kita tolak kalau kita ragu gitu ya. Lanjut. Nah udah itu mungkin yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Kalau tidak ada kita pretest dulu. Tapi kalau yang mau ditanyakan monggo, silakan. Apa namanya? Ya, Mas siapa? Ferdi. Ya, salam Ferdi. Jadi di sini dalam pasal terkait pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait desa, di situ disebutkan bahwasannya kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Pasal 1, pasal 2-nya adalah kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Artinya adalah kepala desa itu berarti bisa menjabat selama kurang lebih 16 tahun dan itu maksimal bisa diperpanjang sampai 18 tahun. Bukankah hal ini itu mencederai konstitusi dan dari prinsip demokrasi itu sendiri? Nah itu bagaimana? Oke ya, jadi di pengertian coba dibaca pelan-pelan. Coba dibaca lagi regulasinya, normanya. Pasal 1, kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kemudian di pasal 2, 8 tahun. Yang baru ya? Undang-undang desa. Undang-undang desa. Yang terbaru. Yang baru. Nomor 3 tahun 2024. Terus Kemudian di pasal 2 adalah kepala desa itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dan itu dapat diperpanjang Bu, maksimal sampai 18 tahun. gitu. Di penjelasannya apa? Cukup jelas. Cukup jelas. Oke, baik, pertanyaannya bagus. Jadi mungkin nanti Master Nur sama Master Kakak Iva bisa nambahin. Kalau ini dari saya, ini Master Nur juga dia pernah di Usanes, nanti bisa menganalisa dan mengevaluasi. Intinya benar, ketika suatu norma dalam suatu peraturan atau undang-undang itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ya, undang-undang dasar sama prinsip-prinsip pokoknya di Usanes itu ada 6 dimensi kan, cara menganalisis dan mengevaluasi suatu peraturan. Bertentangan dengan peraturan di atasnya seperti itu kan, ini kan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang dasar. Falsafah Pancasila seperti apa? Dan kemudian ada asas-asas yang lain kan, mungkin kan benar juga sih kan, jadi pertanyaan juga 8 tahun saya belum tahu loh terus 8 tahun bisa berturut-turut kemudian bisa diperpanjang gitu. Terus luar biasa ya gitu. Jadi sebenarnya itu benar apa? The power tends to corrupt ya. Kekuasaan cenderung akan menjadi korupsi. Kan power, kekuasaan. Kepala desa loh, dana desa itu kan miliaran ya. Iya. Kalau nggak salah, makanya banyak memang. Jadi sekarang gini, teman-teman penyuluh anti korupsi, adik-adik, itu banyak mereka yang dari APIP itu jadi kayak inspektoratnya di dinas di daerah. Itu mereka sangat memang mendampingi si kepala desa ini. Karena memang mereka minim sekali pengetahuan tentang anti korupsinya. Jadi ya dia banyak terjadi penyalahgunaan. Teman-teman yang Mas Yadi, Kakak Iva sama Mbak Nur sering terima konsultasi di bawah, itu kliennya banyak juga loh yang kades. Saya juga pernah ngalami 2 kali. Jadi klien ini ada seorang mantan kepala desa yang jadi buron. Dia lari ke sini karena di sana di Sumatera Utara dia dikejar-kejar kejaksaan jadi buron karena katanya menyalahgunakan dana desa gitu, dan itu sebetulnya sudah proses pidananya sudah jalan gitu ya. Nah dia konsultasi ke sini
gitu, minta untuk saya nggak mau pulang, pokoknya saya nggak salah seperti itu. Cuman kan secara proses masalahnya kan di BPH itu kan kewenangan kita hanya bisa memberikan konsultasi sama merujuk kira-kira Bapak nanti perlu kemana ya, gitu, perlu kesini dan ternyata beliau pun sudah sampai ke istana, jadi ke bukan setnek ya, apa sih? Setnek ya, apa kemana sih stafnya kalau presiden tuh selain kabinet gitu ya, udah ke sana juga dan juga tidak memuaskan gitu. Jadi ketika datang ke sini ya beliau memang marah-marah dan ketika saya tanyakan boleh nggak Pak saya lihat berkasnya, nggak dikasih gitu kan. Dan saya mau kasih nasihat hukum seperti apa, kasus posisinya kan berdasarkan keterangan dari dia. Dan kita sebagai konsultan itu di bawah nggak boleh langsung percaya sama klien kita, karena kan kita memberikan konsultasi, kita jangan langsung pro ke dia gitu, kita harus lihat kasus posisinya terlebih dahulu gitu. Jadi kalau menurut saya memang ya itu rada janggal ya norma itu. Tapi mungkin mau ditambahkan sama Mbak Mas Tanur mungkin. Dia pernah di Pusana soalnya, jadi penganalisisnya sudah dalam. Ya, ya cukup miris juga ya dengar ada norma seperti itu. Saya juga baru tahu ternyata memang itu jadi dinormakan. Karena kan kemarin itu sempat ini juga di DPR ya, kalau tidak salah. Mungkin kalau sepemahaman mungkin ya kalau pendapat saya pribadi itu kalau dari sisi analisis evaluasi ini bisa menjadi bahan untuk menjadi analisis evaluasi terhadap undang-undang undang-undang desa yang baru itu. Adik-adik udah pernah di pusat analisis evaluasi belum? Itu ya di pusatnya seluruh analisis undang-undang kan ya. Ada pedoman atau ininya pedomannya untuk menganalisis kan ada beberapa dimensi ya. Salah satunya adalah dimensi Pancasila. Dimensi Pancasila adalah dimensi yang utama kan ya. Jadi kalau norma tersebut bertentangan dengan Pancasila itu bisa menjadi bahan atau rekomendasi untuk diubah. Jadi nanti kan outputnya dari AA itu apakah peraturan perundang-undangan itu diubah, dicabut, direvisi gitu ya, itu bisa disampaikan nanti perubahannya. Misalnya ini kayaknya undang-undang ini bertentangan dengan Pancasila nih. Nah itu nanti bisa direkomendasikan untuk diubah itu atau direvisi ya. Tentu dengan analisis akademik yang dalam itu tugasnya seorang analis hukum. Siapa yang mau jadi analis hukum? Apakah undang-undang tersebut juga bertentangan dengan aturan di atasnya, di bawahnya, itu juga harus dilihat gitu. Jadi tidak sembarangan memberikan rekomendasi, tapi ada dasar ilmiahnya juga seperti itu. Ya tadi pedomannya adalah pedoman yang 6 dimensi tadi, salah satunya dimensi Pancasila. Terus apakah kemudian juga di dalam implementasinya ada permasalahan, itu juga menjadi bahan untuk dianalisis. Kalau di implementasinya ada permasalahan dengan adanya aturan bahwa kada selama tahun, tentu itu menjadi masalah ya di masyarakat. Itu banyak yang pro untuk berikan pro dan kontra lah gitu, seperti itu. Itu jadi bahan untuk analisisnya itu. Ya, mungkin itu aja dari saya sedikit. Makasih Mas Nur. Ya jadi memang rada janggal ya gitu. Karena itu tadi itu jelas-jelas 8 tahun bisa diperpanjang, terus bisa dipilih kembali gitu ya. Power tends to corrupt itu udah intinya udah bisa terjadi penyelewengan lah. Dan ketika posisi yang terlalu lama itu juga nggak bagus juga kan gitu. Jadi penyegaran itu perlu karena kayak gitu udah pasti tends to corrupt lah makanya. Oke, ada lagi? Ya, silakan Mas. Ini dari mana? Universitas Jember. Oh, Universitas Jember. Uned. Ya, terima kasih sebelumnya teman-teman. Nama saya Cahya Purnama, panggil aja Cahya. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Jadi Bu, pertanyaan saya simpel aja. Jadi terkait dengan tindak pidana korupsi ini, tentang bagaimana kita tahu itu pemerintah bagaimana tahu pejabat itu seorang pejabat itu terindikasi tindak pidana korupsi, apakah itu harus ada laporan dulu atau seperti delik biasa pada umumnya yang tidak usah ada laporan harus bergerak. Jadi
bagaimana pemerintah ini tahu pejabat itu terindikasi tindak pidana korupsi. Kemudian yang sebagaimana yang kita tahu ada Prolegnas 2529 itu ada tentang pembatasan transaksi uang kartal. Apakah kalau misalkan tindak pidana korupsi itu dia nggak ada di misalnya transfer gitu kan, pasti kan di bank kan ada data-datanya ya Bu ya. Nah kalau misalkan tindak pidana korupsinya itu misalnya terima suap dulu nih dari mbaknya ke aku 100 juta, nah itu kan masih tunai kan ya Bu ya, tunai saya taruh di berangkas bank. Nah itu kan tentu kan nggak di berangkas bank deh, di berangkas rumah saya. Nah itu kan nggak terdeteksi ya. Nah itu kalau misalkan kayak gitu Bu, itu tentang pembuktiannya itu nggak pembuktian sih. Kalau pembuktian kan uangnya ya. Nah itu terkait dengan tahu terindikasinya itu gimana? Apakah memang harus ada laporan dulu? Kan nggak mungkin Bu. Kalau misalkan ada laporan dulu, saya nyimpen sampai 1 triliun pun nggak bakalan ke deteksi gitu kan ya Bu ya. Nah kalau kayak gitu nggak ada di transfer sama sekali itu gimana Bu tentang bahwa dia ini mengalami tindak pidana korupsi kayak gitu? Iya kayak gitu. Iya, Mas siapa tadi? Mas Cahya, iya. Terhadap tindak pidana korupsi yang tidak bisa terdeteksi dari kalau ini kan bisa terdeteksi ya dari bank gitu. Kalau kayak gitu mungkin peran kita ya sebagai masyarakat yang tahu itu bisa deh. Tadi saya memaparkan terkait dasar hukum. Dasar hukum itu ada permen apa ya? Saya lupa. Itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan dan ini terkait korupsi. Nah itu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu peran kita. Siapapun ya kan tahu temannya begitu bisa melaporkan ke di sini ada kalau di BBN ada unit apa sih Mbak korupsi ya BBS ya bisa melalui aplikasi seperti itu bisa dilaporkan. Mungkin Mas Teria atau Mas Iva. Ya makasih. Jadi pertanyaannya Mas Cahya kan apakah harus delik aduan gitu ya tipikor itu gitu ya. Nah sebetulnya sih tidak Mas, cuman ketentuannya itu kan kalau di pidana atau pidana korupsi itu kan harus minimal 2 alat bukti seperti itu. Nah ini saya gambarkan di KPK itu mereka banyak menerima pengaduan laporan ya, dan pengaduan itu memang harus dirahasiakan identitasnya. Makanya ada lembaga perlindungan saksi dan korban karena harus rahasia. Jadi ketika masyarakat melaporkan dugaan kasus tindak pidana korupsi misalnya ke KPK, makanya KPK itu banyak waktu itu pernah dibilang KPK itu tebang pilih gitu ya. Kasus yang saya laporkan tidak ditindaklanjuti karena gini, aparat penegak hukum itu kan nggak cuma KPK ya pidana, ada kejaksaan, ada polisi. Nah mereka tuh sebenarnya juga punya kewenangan untuk menangani kasus-kasus korupsi. Nah untuk KPK itu ada minimal penanganannya di atas 1 miliar kerugiannya gitu. Jadi bukannya tebang pilih, yang memang harus tebang pilih karena banyak katanya laporan-laporan yang terkait dengan petty, kalau istilahnya petty corruption yang cuman nggak terlalu besar gitu. Nah itu biasanya, dan ketika buktinya tidak cukup. Nah itu kan ketika menuntut atau menangkap seseorang itu kan harus hati-hati kan ya gitu loh. Jadi sebenarnya memang bisa saja tidak delik aduan ketika, mungkin nanti ada sekuen berikutnya kita bicara dengan penyebab atau dampak dari korupsi itu seperti apa. Jadi ketika sudah terlihat dampaknya, misalkan kesehatan nih, sarpras kesehatannya
masih belum bagus misalnya. Terus kemudian obat-obatan masih mahal gitu ya. BPJS mungkin sekarang mungkin sudah baik JKN, tapi ya masih ada kelemahan-kelemahan, itu kan bisa terdeteksi ya gitu loh. Jadi sebenarnya sih tidak harus delik aduan, tapi memang ketika kita menuntut suatu kasus pidana terutama korupsi itu memang harus hati-hati ya. Dan bukti yang diminta pun harus dua alat bukti kan minimal. Mungkin kalau teman-teman yang ambil jurusan pidana ya itu mungkin belajar seperti itu gitu. Nah kemudian apalagi ya, di KPK pun itu sudah ada saluran-saluran pencegahan. Jadi sebenarnya ada 3 sula yang dikedepankan. Ada sula pendidikan, pencegahan, sama penindakan. Nah, ketika di sula pencegahan itu KPK itu sudah ada namanya aplikasi Jaga. Jadi untuk mendeteksi gitu ya, mencium awal dugaan ada kasus korupsi di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik yang lain, misalnya pengurusan KTP. Jadi ada banyak. Itu namanya aplikasi Jaga. Jadi lebihnya sifatnya ke pencegahan gitu. Tapi kalau penindakan sudah karena penindakan juga ada ya, KPK juga melakukan penindakan. Cuman itu mas gitu, karena harus hati-hati. Artinya ketika kita jangan sampai juga di pra-peradilan kan gitu ya kayak kasus Pak Wamen kita ya kasus Pak Wamen kita ya, mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah seperti itu ya. Jadi seperti itu. Terus apa lagi ya, udah terjawab kan yang belum? Apa yang belum? Ya cukup Bu. Cukup ya. Jadi intinya sebenarnya sih prinsipnya tidak delik aduan juga gitu, tapi ya itu tadi ketika buktinya memang belum ini, dan memang kan KPK membuka lebar-lebar. Jadi KPK itu kasih penghargaan loh sama si pelapor-pelapor itu, makanya namanya WBS whistleblowing system. Jadi dilindungi, jadi mereka tidak akan dibawa keluar karena itu bagian hak dari menjaga identitas dan kerahasiaan pelapor itu sangat penting gitu. Karena ada kasus pada saat itu diintimidasi ya, diancam karena dia melaporkan kasus tindak pidana. Makanya ada LPSK kan. Sekarang tuh setelah masa KPK ngeluarin peraturan tentang khusus itu pemberian penghargaan untuk sebagai reward kepada masyarakat yang berani melaporkan ke WBS tadi seperti itu. Cuman ya itu KPK harus memilah tidak semua kasus itu menjadi kewenangan KPK untuk ditindaklanjuti, karena kalau ketika kerugiannya di bawah 1 M itu mungkin dialihkan ke penegak hukum yang lain seperti itu ya. Oke. Udah?